Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senang rasanya bisa bertemu lagi dengan saudaraku dimanapun Anda berada, baik yang ada di Nusantara maupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semuanya dan keluarga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, kelancaran rezeki yang melimpah ruah halal barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudaraku semuanya yang telah mensupport dari video-video Padepokan Gajayana. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berita yang baru muncul ini, pesawat jatuh yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Maros. Nah, tadi kita sempat melihat ada berita pesawat jatuh itu. Nah, nanti kita akan menanyai atau mencari informasi secara gaib dengan melalui mediumisasi. Seperti apa kronologinya pesawat itu jatuh, nanti kita akan bertanya melalui mediumisasi. Baik, sebelumnya mohon doanya saudaraku semuanya agar proses mediumisasi diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Pak, udah siap? Siap. Langsung saja kita mulai saudaraku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Yang Nurcain Nirwana, saya minta tubuh mediator di depan saya ini dibersihkan dari golongan jin fasik demi iblis siluman yang dalam tubuhnya, saya bersihkan semuanya dari ujung ke sampai rambut dengan izin beliau Sang Yang Nurcain Nirwana. Allah, bersihkan semuanya dengan izin beliau Sang Yang Nurcain Nirwana. Allah, sallallahu alaihi Muhammad, bersihkan semuanya dari ujung kaki sampai rambut. Saya minta yang ada di dalam, saya minta dirantai, diikat yang kuat sehingga tidak bisa menambah informasi-informasi yang tidak jelas. Apabila dia mencoba menipu atau memanipulasi dari yang aslinya, saya minta terrantai, terikat. Sallallahu alaihi Muhammad, kunci rantai kuat. Saya minta radius 200 meter dari tempat ini, saya minta tutup, tidak ada yang bisa masuk kecuali yang saya maksud. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Apabila ada dari golongan jin fasik iblis siluman yang bukan saya maksud, otomatis terpental. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah, bentengi berlapis-lapis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Yang Nurcain Nirwana, saya minta dihadirkan sosok muslim yang bisa menceritakan dengan detail, dengan konkret, yang bisa tahu menahu tentang terjadinya jatuhnya pesawat yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Maros. Saya minta dihadirkan gaib muslim yang bisa cerita. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, dengan izin beliau Sang Yang Nurcain Nirwana. Allah, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta disinkronkan ke jasad mediator ini, sinkron penuh. Saya minta pita suaranya dibuka, bisa berbahasa manusia dan bahasa Indonesia dengan jelas. Allah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Panggil saja, namaku Abdul Ghani. Abdul Ghani. Ya, Abdul Ghani ini umurnya berapa? saya sudah berumur ratusan tahun. Dan saya ada di Sulawesi Selatan, Tuhan. Iya, sebelumnya kok sudah salam ini sudah muslim nih? Alhamdulillah, sudah, Tuhan. Saya protek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta diprotek kejujurannya. Apabila dia berdusta, ingkar, otomatis tubuhnya terbakar. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, dan beliau Sang Yang Nurcain Nirwana. Allah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad.
Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Maaf Tuhan, ada kepentingan apa Tuhan memanggil saya? Ya, sebelumnya mohon maaf ya Abdul Ghani, saya telah lancang meminta kehadiranmu untuk bisa menceritakan tentang kejadian yang ada di Sulawesi Selatan ini. Apakah kamu mengetahui itu kejadian tentang pesawat jatuh ini? Ya Tuhan, kejadian itu bukankah baru saja terjadi? Ya, kamu tahu itu kronologinya, awal mulanya seperti apa itu kamu tahu? Ya Tuhan, gini Tuhan. Di saat itu memang energi buruk telah banyak bermunculan, terutama yang saya tahu ada di sekitar wilayah yang saya tempati Tuhan. Sebelum itu, di hari-hari yang kemarin telah banyak sekali energi itu bermunculan yang mengakibatkan badai di atas pegunungan dan di sekitarnya. Energi yang berputar-putar yang mengakibatkan badai angin petir yang akan memporak-porandakan apapun yang ada atau yang dilewati maupun yang melewati daerah tersebut, Tuhan. Dan energi tersebut atau badai tersebut itu terkumpul dari energi-energi para manusia-manusia yang berbuat dosa, kezaliman, angkara murka, keserakahan, dan kebobrokan hati para manusia yang ada di daerah tersebut. Oh iya, tadi kamu bicara tentang badai itu sebelum kejadian pesawat jatuh atau pas terjadinya pesawat jatuh itu? Sebelum itu sudah terjadi, Tuhan. Sebelum itu? Ya. Sebenarnya bencana itu ada karena mereka yang banyak berbuat dosa. Dan orang-orang yang tak melakukan pun akan terkena dampaknya. Astagfirullahaladzim. Bukan cuma mereka yang berbuat dosa saja. Alam telah murka. Allah menurunkan balak. Dan penghuni alam dari pasukan-pasukan iblis itu pun
ikut membesar-besarkan, biar manusia semakin bingung, semakin menderita, semakin jauh dari Allah. Jadi semua itu ada sangkutnya dengan mereka, Tuhan. Coba sedikit Tuhan mengingat-ingat kembali, terutama di tahun ini maupun di tahun sebelumnya. Bukankah banyak sekali bencana di mana-mana, terutama banyak kejadian-kejadian yang ada di alam liar, seperti di hutan-hutan, di gunung, di lautan, di padang pasir, atau tempat-tempat yang luas, yang jauh dari pemukiman. Di situ banyak terjadi awal dari kemunculan bencana. Banyak orang hilang, banyak pesawat jatuh. Iya, memang di tahun-tahun kemarin juga ada berita tentang pesawat jatuh yang di laut, bahkan di gunung, bahkan di hutan itu juga banyak sekali. Nah ini kan di beritanya itu kan ada salah satu pendaki gunung itu kan menemukan serpian dari pesawat itu yang jatuh itu di Maros itu. Nah itu kan di berita itu kan ada keterangan bahwa di dalam pesawat itu ada 11 orang, 8 kru dan 3 penumpang. Nah itu belum ditemukan itu keadaannya seperti apa, kamu tahu itu? Semuanya sudah meninggal, dan jasadnya hancur berantakan. Pesawat tersebut meledak dan menghancurkan seluruh isi pesawat tersebut. Tak satu pun yang selamat. Pesawat itu hancur karena hantaman energi yang menghantam dinding pesawat. Seperti ada yang menarik dan memukul keras. Dan energi tersebut sebelumnya mampu memutuskan peralatan-peralatan canggih yang ada di dalamnya, termasuk peralatan komunikasi dan radar. Oh jadi ada pengaruh ya, sebelum pesawat itu jatuh di gunung itu kan sempat, memang ada beritanya sempat hilang komunikasi itu berarti ada pengaruh dari energi tersebut? Ya, bukan hanya itu, mesin yang menggerakkan pesawat tersebut mati dan tidak bisa dikendalikan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jadi yang tidak terkena yang melakukan yang kamu ceritakan tadi, energi yang banyak sekali energi negatif itu, yang tidak melakukan pun kena imbasnya ya. Astagfirullahaladzim. Iya Tuhan.
seperti bencana banjir itu, seperti gunung meletus, angin puting beliung, seperti itu. Bencana itu melewati apa saja yang dilewati dan menghancurkan apa saja yang dilewati, termasuk orang-orang yang tidak bersalah, kecuali mereka memang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai penciptanya, terutama manusia yang masih hidup di muka bumi ini, tidak akan bisa lepas dari apa yang telah ditentukan oleh Allah. Dan salah satunya balak bencana. Tapi sebagai manusia yang diberi akal, bagi manusia yang sempurna, mestinya ia bisa berpikir bagaimana untuk bisa selamat atau terlepas dari bala bencana yang akan diturunkan Allah akibat orang-orang yang melampaui batas. Betul. Seperti halnya sedekah. Bukankah sedekah itu bisa meredam bala bencana, bisa meredam murka Allah? Hanya itu salah satu cara yang mampu meredam bala bencana. Setidak-tidaknya kita tidak terkena bencana lebih parah. Jika terjadi atau kita terkena bencana tersebut, kita akan diberi pertolongan untuk menyelesaikannya, atau diberi petunjuk untuk penyelesaian di kemudian hari. Seperti kita diberi sakit, kita diberi petunjuk untuk penyembuhan penyakit tersebut, diberi obat, diberi jalan keselamatan. Jika kita terdampak bencana banjir, kita diberi kemudahan untuk penyelesaiannya. Kita terselamatkan, tidak hanyut banjir sampai mati. Jika kita terkena bencana dari gunung meletus, sama seperti itu. Itu pertolongan Allah, karena kita mau meredamnya atau memperkecil balak tersebut. Bukan malah kita sombong dan berbangga diri
Mentang-mentang sudah banyak melakukan kebaikan, sudah merasa tidak melakukan dosa yang dilarang Allah, lalu kita berleha-leha merasa bahwa diri kita akan selamat. Iya. Jangan sampai Aden mempunyai sifat seperti itu. Ya, semoga kita semuanya selalu diberikan perlindungan dan pertolongan Allah dimanapun kita berada ya. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Abdul Ghani atas informasinya yang telah disampaikan. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Silakan kembali kalau lagi bertugas. Saya mohon maaf atas waktunya ya. Ya, Yes. sama-sama. Saya juga banyak terima kasih telah dihadirkan di sini, dan mohon maaf jika perkataan maupun informasi yang saya sampaikan tidak sesuai dengan harapan Aden. Ya, saya juga terima kasih banyak atas informasinya. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas waktunya ya. Silakan kembali lagi di sana. Saya mohon Ya, silakan Abdul Ghani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Nur Channel Sang diantarkan ke semua dengan selamat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izin beliau Sang Yang Nur Channel saya minta dikembalikan sembilan roh dan sukmanya Pak Winda yang 100% nasi kembali ke jasad Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad kembali sehat bergas waras. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah, dari video tadi kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwa kebenaran yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita tadi dapat sedikit informasi, ternyata sebelum kejadian pesawat jatuh itu, sebelum pas hari hanya itu ada badai ternyata. Terus badai, angin kenceng, itu secara nyatanya, tapi secara gaib ternyata ada energi yang dari sifat manusianya sendiri itu yang sangat bisa mengakibatkan banyaknya bencana, murkanya alam. Jadi kita sebagai manusia intinya selalu memperbaiki diri pada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, dan jangan lupa jangan merasa, intinya karena merasa itu adalah sifat dari iblis, karena sudah diterangkan di beberapa Al-Quran dan ayat-ayat yang juga ada, nanti kita belajar bersama. Semoga kita semuanya selalu diberikan perlindungan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan kami mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan tutur kata dari kami. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.